転生 Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatir bin Hamdi di channel Bang Fatir tentunya. Dan seperti judulnya ya, di video kali ini gue akan sedikit membahas sihir unik makna, yaitu Soul Chain Deathmatch. By the way, seperti biasa, sebelum kita masuk bahasan, ngomongin lagi nih buat kalian semua yang belum subscribe, please subscribe dulu guys. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain bell notification-nya ya, biar nggak ketinggalan video-video baru dari gua. Jangan lupa juga buat share biar banyak wibu atau anime lovers yang tahu tentang channel ini. Oke, mantap. Oke, jadi seperti kita tahu, sejak chapter 290 Makna dan Zora sudah terlihat muncul di kerajaan Spade. Dan barulah di chapter 291 si Makna terjun ke pertempuran dan langsung berhadapan dengan Dante secara langsung. Pada awalnya banyak nih yang nggak percaya kalau si Makna ini bakal berhadapan dengan Dante. Ya abis bagaimana gitu, bagaimana caranya si rakyat jelata ini yang bahkan kekuatan tempurnya cuma ada di tingkat 5 mampu melawan Dante yang memiliki sihir yang sangat banyak. Gak cuma memiliki sihir yang banyak, tapi kita tahu si Dante ini juga memiliki kekuatan iblis guys. Bagaimana caranya coba si Makna ini bisa menang? Dante-nya sendiri pun merasa terhina dan diremehkan karena yang menantangnya adalah seorang rakyat jelata. Apakah di sini si Makna Senpai cuma nekat aja? Ya, benar, di sini Makna memang nekat guys, tapi dia tidak hanya sekedar nekat. Dia sudah menyiapkan sebuah kekuatan baru yang telah lama dia latih. Kekuatan tersebut adalah Hidden Fire Soul Chain Deathmatch. Ya, seperti namanya, Soul Chain Deathmatch, sihir ini berbentuk seperti sebuah rantai yang menghubungkan jiwa pemiliknya ke jiwa musuhnya. Sihir ini berhasil Makna ciptakan berkat latihan yang dia jalani bersama Zora. Dan dari latihan tersebut, si Makna ini guys berhasil mempelajari sebuah teknik sihir yang disebut dengan formula. Buat yang nggak tahu formula itu sebenarnya sama aja seperti mana metode, tapi ini adalah versi lebih lemahnya guys. Karena seperti yang kita tahu, untuk menciptakan runes dari mana metode itu dibutuhkan sebuah sihir yang cukup besar atau cukup banyak. Bahkan hanya kesatria sihir tingkat 3 ke atas aja yang bisa menciptakan runes dari mana metode, atau bisa menciptakan mana metode dalam sekejap dengan sihirnya. Sedangkan untuk rakyat jelata seperti Zora dan juga Makna, mereka harus menggunakan cara lain untuk bisa menggunakan kekuatan mana metode, yaitu dengan menciptakan sebuah formula. Perbedaan paling mencolok antara mana metode dan formula itu ada pada proses penciptaannya guys. Kalau mana metode seperti kita tahu tadi, runesnya itu bisa diciptakan dalam sekejap dengan menggunakan sihir. Sedangkan untuk formula, runesnya itu harus dibuat secara manual dengan gambar guys. Dan untuk menciptakan Soul Chain Deathmatch, Makna membutuhkan persiapan selama setengah tahun untuk membuat formulanya guys. Yang dimana formulanya ini akan Makna taruh atau Makna sembunyikan di bagian tubuhnya. Pada adegan awal di sini Makna mengaktifkan sihir ini dengan melempar bola api ke dada lawannya. Saat bola api meledak, ia meninggalkan sebuah lingkaran sihir yang menghasilkan rantai berapi-api yang terhubung ke dada pengguna dan juga ke dada musuhnya. Cara kerja dari Soul Chain Deathmatch sendiri itu dapat menggabungkan dan membagi kekuatan sihir penggunanya ataupun musuh menjadi setara guys, atau seimbang atau sama rata. Contoh ya, ini contoh aja. Contoh, jika kekuatan sihir Dante itu berada di angka 100 dan kekuatan sihir Makna berada di angka 2, maka Soul Chain Deathmatch akan menggabungkannya menjadi 102 guys. Nah, pas udah digabungin nih, dibagi lagi guys ke masing-masing orang, dibagi sama rata. Jadi 102 dibagi 2 sama dengan 51. Nah, sekarang kalian paham kan? Pada saat pertempuran tersebut, sihirnya Makna ini telah setara dengan sihirnya Dante guys. Tapi ada syarat untuk bisa mengaktifkan sihir ini. Syaratnya adalah sihir ini hanya berguna atau aktif jika si penggunanya menggunakan sihir ini kepada seseorang atau musuh yang memiliki kekuatan sihir lebih banyak dibandingkan penggunanya, dibandingkan Makna itu sendiri. Jadi sihir ini tidak bisa digunakan kepada seseorang yang kekuatan sihirnya lebih rendah dibandingkan penggunanya guys. Tapi kalau kita pikir-pikir, ngapain juga ya gunain ke orang yang sihirnya lebih rendah gitu, kan jatuhnya malah nggak guna guys. Tapi tidak bisa kita pungkiri kalau kekuatan sihir unik yang satu ini sangat berguna untuk menghadapi orang-orang yang memiliki sihir melimpah, contohnya seperti Dante. Bahkan ya di pertarungan kali ini, si Makna dapat dengan mudah menahan serangan gravitasi milik Dante, karena pada saat itu kekuatan sihir mereka setara. Makanya Makna bisa menahan serangan gravitasi milik Dante guys. Kekuatan fisik dan mental sangat berpengaruh dalam pertarungan ini. Dari chapter 291 sampai chapter 293 kita disuguhkan pertarungan epic one by one
yang dimana hasil akhirnya dimenangkan oleh rakyat jelata Makna Senpai. Kemenangan Makna ini tentunya di luar prediksi orang-orang. Bahkan Kapten Jack dan rekan-rekan Black Bulls lainnya sangat kagum melihat Makna yang telah berhasil menumbangkan Dante. Walaupun terlihat kuat dan unik, faktanya seri ini masih memiliki banyak kekurangan atau efek samping guys. Contoh kekurangan yang pertama, jika rantai yang menghubungkan mereka diputus secara paksa, maka keduanya baik pengguna maupun musuh akan bisa menjadi gila guys. Tentu ini bukanlah hal yang baik bagi pengguna sihir tersebut. Lalu kekurangan yang kedua, Soul Chain Deathmatch ini merupakan sihir yang diperuntukkan untuk pertarungan one by one atau satu lawan satu. Adanya gangguan dari pihak ketiga itu akan mengganggu efektivitas dari sihir tersebut. Yang dimana itu berarti sihir ini tidak bisa digunakan Makna saat dia menghadapi banyak musuh. Jika Makna menghadapi banyak musuh dan tetap menggunakan sihir ini, maka itu sama aja bunuh diri guys. Dan kekurangan yang ketiga, tidak ada jaminan menang saat menggunakan sihir ini. Coba kalian bayangkan guys, jika seandainya si Makna bertemu musuh yang secara fisik dan mental lebih kuat dari dirinya, bisa jadi Makna akan kalah dalam pertarungan guys. Makanya gue bilang sihir ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi Makna itu sendiri. Dan kekurangan yang terakhir, sihir ini merupakan sihir sekali pakai. Masih ingat kan yang kita bahas tadi? Sihir ini merupakan sihir yang tercipta dari formula yang Makna buat. Dan jika sihir ini digunakan, maka formulanya pun juga ikut menghilang guys. Dan jika seandainya Makna ingin menggunakan sihir ini lagi, maka dia harus membuat ulang formulanya. Yang dimana kita tahu membuat formula itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Bahkan pada saat pertama kali Makna membuat formula untuk Soul Chain Deathmatch, dia membutuhkan waktu selama setengah tahun guys. Kan itu lama banget ya. Jadi walaupun seri ini terlihat hebat, nyatanya masih banyak kekurangan di dalamnya. Tapi kita patut apresiasi kenekatan Makna Senpai yang menantang Dante secara one by one dan berhasil menang guys. Mantap Makna Senpai. Ya itu aja sedikit video pembahasan gua tentang seri unik dari Makna Senpai, yaitu Soul Chain Deathmatch. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gua ada salah kata, gua maaf, dan sekiranya yang kurang bisa kalian sendiri di kolom komentar. Oke, dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini, dan gua pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau di subscribe juga nyalain bell notification-nya ya. Jangan lupa untuk like channel juga. Terus jangan lupa follow IG gua di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video-video selanjutnya dan terima kasih. Dadah.